Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Yang kami muliakan seluruh ikhwan ahwat Marifatullah Marifatur Rasul di mana saja berada. Kami menyampaikan perihal karomah Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Ingin menyelesaikan kitab dengan ucapan Imam Ghazali era dalam kitab Minhajul Abidin. Perlu kami kemukakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan terhadap hamba yang selalu taat kepadanya, tetap berkhidmat kepadanya serta benar-benar menjalankan segala hukum-hukumnya. Selama hidup sepanjang pada hakikat marifat, hamba itu akan mendapat 40 macam karomah, yaitu 20 diantaranya didapatkan di dunia dan 20 akan didapatkan di akhirat. Seluruh ikhwan ahwat Marifatullah Marifatur Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 20 karomah yang didapatkan di dunia adalah: 1. Allah Rabbul Jalil selalu ingat kepada hamba, memberikan pujian kepadanya selama hamba itu ingat dan memuji Allah Rabbul Jalil. 2. Allah Rabbul Jalil menyatakan terima kasih kepada hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala besarkan pula pengaruhnya. Dapatlah dirasakan bagaimana kalau sesama hamba bisa saling berterima kasih, saling menghargai. Kemudian terima kasih penghargaan dari Allah yang Maha Awal dan Maha Akhir. 3. Mendapat karunia kasih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mahabbah. Betapa rasanya bila Anda dikasihi dan dicintai oleh raja atau atasan kita, yang dengan itu kita akan mendapatkan manfaat kapan saja dan di mana saja. Apalagi mendapatkan kasih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apapun yang hendak dilakukan. 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongan dan menjaganya terhadap musuh-musuhnya dan memeliharanya dari segala macam kejahatan. 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjamin rezekinya dalam setiap keadaan, tanpa dicari dengan susah payah. 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan hati dan perasaannya menghadapi segala perubahan dan pergantian segala macam apapun. 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemuliaan tidak tunduk kepada dunia, malahan sebaliknya. Dunia malah hormat dan tunduk kepadanya dan segala raja-raja. 9. Tinggi himmah, kemauan, tanpa cacat celah karena pengaruh dunia, tidak pula terpengaruh dia dengan segala macam keindahan duniawi. 10. Kaya hatinya, lebih kaya daripada orang kaya harta, selalu baik keinginannya dan lapang dada, tidak menangis karena lapar, dan tidak berduka karena hidup miskin. 11. Bercahaya hatinya dan dengan cahaya itu selalu mendapat petunjuk yang benar, petunjuk ilmu dan rahasia-rahasia, asrar, yang halus yang bagi orang lain memerlukan umur lanjut bila hendak mendapatkannya. 12. Lapang dada dan cemerlang mata hatinya dalam menanggapi segala macam kesulitan dunia dan kesulitan orang lain.
malah orang lain itu datang kepadanya mengemukakan kesulitan yang mereka hadapi. 13. Manusia yang kejam dan kasar. Orang baik atau buruk memberikan penghormatan karena wibawanya. 14. Semua orang mencintainya, mendengar kata-katanya, sebagaimana firman Allah. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan rasa kasih sayang untuk mereka. 15. Banyak orang yang meminta berkat dan mengambil barokah terhadap segala ucapannya. 16. Dalam sekejap hendak kemana ia mau, di tanah ataupun udara, tidaklah merupakan kesulitan bagi mereka. 17. Tunduk segala binatang menuruti segala perintahnya. Contoh Abul Hasan Al-Yamani mencari kayu api disertai oleh seekor harimau. 18. Memiliki anak kunci bumi. Apabila ia ingin air yang memancar, di padang pasir atau di mana saja, maka akan terjadi seketika air memancar. 19. Menjadi pemimpin dan ikutan orang banyak, menjadi wasilah bagi orang yang berhajat, orang tunduk khidmat kepadanya. 20. Mustajab segala doanya, siapa yang meminta dan berhajat melalui dia akan terkabul. Siapa saja yang memohon syafaatnya akan didapat. Ikhwan akhwat marifatullah marifatur rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengharapkan mengamalkan ilmu marifatullah marifatur rasul yang sudah diterima, yang sudah kami sampaikan, ajarkan, baik di rumah, di masyarakat, di mana saja berada, juga bersama-sama di majelis. Misalkan majelis Kongbeng, Muara Ancalong, Samarinda, Balikpapan, Sangat-Sangat, Tarakan, Sulawesi, Malaysia, Tenggarong, Loajanan, Kutai Mahakam atau di mana saja majelis marifatullah. Supaya kita menjadi insan kamil yang sempurna, insan kamil mukamil. Kemudian kami sampaikan, 20 karomah yang didapatkan di alam akhirat adalah sebagai berikut. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan baginya pada waktu. Innalillahi wa innalillahi roji'un, merasakan nikmat yang tidak bisa dibanding-bandingkan, karena nikmat keelokan Allah yang diterima oleh semua aulia, waliullah dan para nabi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya, merekalah yang diwafatkan oleh malaikat maut dalam keadaan baik. Malaikat itu berkata kepada mereka, Salamun, alaikum, sejahteralah atas kamu. 2. Tetap dalam makrifat dan iman, Islam, karena kematian itulah akhir dari segala keluh kesah dan akhir dari segala tangis dan kesedihan. Sebagaimana firman Allah Rabbul Jalil. Artinya, Allah Rabbul Jalil tetapkan terhadap orang yang beriman dengan kata yang tetap, yaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam kehidupan dunia dan akhirat. 3. Pada waktu sakaratul maut mendapat berita yang menyenangkan tentang dirinya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Kahfiran. Artinya, janganlah kamu takut dan gentar dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah disediakan buat kamu. 4. Kekal di dalam surga dan sekampung dengan Allah Maha Ar-Rahman. 5. Masuk ke alam kubur, ruhnya disambut oleh para malaikat bidadari dengan penuh kebesaran dan kemuliaan, sehingga banyak manusia mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Lepas dari pertanyaan di dalam kubur. 7. Diluaskan kuburnya bercahaya-cahaya. Merasakan di dalam kubur sebagai suatu kebun yang indah dan permai merupakan kebun surga hingga hari kiamat.
8. Tenang dan gembira ruhnya berada dalam perut, tuyur, di arasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul dengan kawan-kawannya yang soleh sambil bersenda gurau dengan gembira. 9. Dibangkitkan menuju alam mahsyar dengan upacara kebesaran, kemuliaan dan keindahan, malaikat membawakan mahkota dan pakaian yang indah, serta kendaraan yang tercepat. 10. Putih mukanya penuh cahaya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Artinya, pada hari itu, wajah mereka bersinar terang, tertawa ria penuh kegembiraan. 11. Aman daripada huru hara hari kiamat, seperti firman Allah Rabbul Jalil. Artinya, orang-orang yang datang hari kiamat dengan aman sentosa. 12. Tidak memerlukan buku catatan amal baik dan buruk, karena sudah dihapus Allah Subhanahu wa Ta'ala. 13. Lepas dari segala hisab dan hitungan. 14. Di akhirat tidak ada timbangan untuknya. 15. Meminum air kolam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghilangkan haus dan dahaga selama-lamanya. 16. Tidak ada kesulitan meniti Shiratal Mustaqim dengan cepat tanpa terdengar guruh api neraka. 17. Diberikan hak untuk memberikan syafaat pada hari kiamat, sebagaimana diberikan hak syafaat kepada para nabi dan para rasul. 18. Kekal dalam surga dengan penuh kebesaran dan kemuliaan. 19. Selalu mendapat keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aman sentosa. 20. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling indah, tanpa batas, ruang dan waktu tanpa dapat digambarkan. Hanya Allah yang lebih mengerti seluruh macam kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang ahlul karomah. Allah Rabbul Jalil sendiri pun telah berfirman. Sebagian para arif billah berkata, artinya, istiqomah adalah lebih baik daripada 1000 karomah dalam arti harikun lil adat. Karomah yang sifatnya harikun lil adat itu bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang belum sempurna istiqomahnya. Perhatikan dan diingat bagi ikhwan akhwat Marifatullah Marifatur Rasul, khususnya yang belajar di Majelis Ilmu Marifatullah Marifatur Rasul Kongbeng Kutai Timur. Sekali lagi karomah itu diberikan kepada orang-orang belum sempurna istiqomahnya. Adapun karomah yang harikun lil adat itu banyak sekali yang terdapat pada ulama ahli hakikat. Tetapi karomah yang demikian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang sebenarnya belum sempurna istiqomahnya. Menurut Imam Abu Hasan Asyadzali, bahwa istiqomah itu meliputi 2 macam karomah, yang merupakan puncak dari segala karomah. Yaitu pertama karomah iman dan hakul yakin, kedua adalah karomah amaliyah marifat dengan melaksanakan segala perintah dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjauhi segala macam prasangka buruk dan tipu daya. Tiap-tiap karomah yang didapat seseorang tanpa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal itu tidak bisa disebut karomah. Tetapi namanya istidraj, artinya pemberian dengan kemurkaan Tuhan. Said Abu Abbas Al-Mursir, R.A. berkata, bukanlah dinamakan karomah orang yang dapat melakukan perjalanan jauh dalam sekejap mata kemanapun yang dia kehendaki, tetapi karomah yang sebenarnya ialah orang yang dapat menundukkan hawa nafsunya sendiri, kemudian dia dapat sampai kepada Tuhannya. Ada yang bertanya kepada Sahal bin Abdullah, apakah orang yang dapat menghilang dengan cara luar biasa, horikun lil adat, adakah itu suatu tanda karomah? Beliau menjawab,
Karomah yang sebenarnya itu adalah orang-orang yang dapat menghilangkan sifat-sifat tercela pada dirinya diganti dengan sifat-sifat yang terpuji. Sementara para guru marifat menegaskan, jangan kamu heran bila ada seseorang yang tidak ada uang di dalam kantongnya, kemudian dengan keadaan luar biasa dia dapat mengeluarkan uang apapun yang dia kehendaki di kantong tersebut. Tetapi hendaklah kamu heran bila melihat seseorang yang tadinya ada mempunyai uang di dalam kantong, kemudian, pada waktu yang diperlukan malah uang tersebut tidak ada dalam kantongnya. Ada pula yang cerita kepada Abu Murta Asir, bahwa ada orang yang dapat berjalan di atas air. Beliau menegaskan, seseorang yang dapat melakukan bertentangan dengan tuntutan hawa nafsu yang tercela, menentang kehendak hawa nafsunya, malah lebih baik daripada orang yang dapat berjalan di atas air dan terbang di udara. Abu Yazid Bustami Era berkata, andai kata ada seseorang yang dapat menghamparkan sajadahnya di atas air dan dapat pula duduk di udara, maka janganlah kamu terpedaya dengan hal demikian. Yang penting hendaklah kamu perhatikan bagaimana dia melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ada yang bertanya kepada beliau, Abu Yazid Bustami, bagaimana halnya seseorang yang melakukan perjalanan dalam waktu 1 malam? Dari sini bisa sampai di Mekah. Beliau menjawab, bahwa syaitan terkutuk pun juga bisa berjalan dari barat ke timur dalam 1 detik. Ditanya lagi beliau tentang seseorang yang mampu berjalan di atas air. Beliau menjawab, bahwa ikan lebih pandai berenang di air dan burung-burung pun lebih pandai terbang di udara. Herankah kamu dengan hal yang demikian? Ikhwan Ahwat Marifatullah Marifatur Rasul yang dirahmati Allah Rabbul Jalil. Menurut Syekh Junaid bahwa dinding bagi orang-orang yang hawas, tingkat keistimewaan, ialah orang yang tertuju pandangannya kepada kelezatan nikmat dan terhenti pandangannya terhadap karomah. Perlu kamu ketahui bahwa karomah bagi golongan arif billah atau ahlullah yang lebih utama adalah karomah maknawi. Karomah maknawi itu antara lain adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rindu kasih kepadanya, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tiap waktu, tempat dan kesempatan, merasa malu kepada Allah, mengingat nikmatnya yang tidak terhitung, takwa sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ikhlas dan jujur melakukan taat, yakni tidak merasa bahwa ia sendiri yang mengerjakan taat itu, namun semua adalah semata-mata nikmat, karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilaksanakan dengan penuh gembira, seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, katakanlah olehmu hai Muhammad, dengan karunia dan rahmatnya, maka sebab itulah hendaknya mereka bergembira. Hal itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, yaitu lebih baik daripada amal yang mereka lakukan, yang mereka anggap dari mereka sendiri. Ikhwan Ahwat Marifatullah Marifatur Rasul yang dirahmati Allah Rabbul Jalil, perhatikan sepenuhnya, dihayati dengan napas yang naik kemudian simpan pada kolbun salim. Mereka tidak melihat segala amalnya, ibadahnya, karena adalah karunia dan rahmat Allah terhadap dirinya. Golongan ini disebutkan hawas, orang-orang istimewa pada tingkat menengah. Golongan hawas tingkat tinggi atau disebut hawasul hawas, hawasil hawas, ialah mereka yang melakukan ibadat tidak merasa atas daya dan kekuatannya, tetapi semata-mata daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Rabbul Jalil berfirman,
artinya, segala nikmat yang ada padamu itu, semuanya daripadaku. Kemudian inilah sebenarnya karomah yang paling besar. Mereka ini adalah seorang yang selalu ridho dan rindu untuk berjumpa Tuhannya, tetap berpegang teguh kepadanya, tawakal berserah diri sepenuhnya, tidak tersangkut hatinya kepada dunia, hadir hatinya beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Syukur atas segala nikmatnya, selalu memperbaiki adab, melaksanakan syariat zahir dan batin. Seluruh ikhwan akhwat Marifatullah Marifatur Rasul mengingat, memperhatikan, menyimpan di kolbu rahasia Allah yang ada pada diri masing-masing. Mengucapkan takbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bahwa setinggi-tingginya istiqomah dan setinggi-tingginya karomah adalah tajalli kepada zat mutlak laisya kamislihi. Karena inilah tujuan utama kita sebagaimana perkataan guru mursyid kita pengamanah mutlak ilmu Marifatullah Marifatur Rasul, yaitu Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga Nabi Haidir Malakullah Alaihi Salam. Beliau adalah guru-guru kita, sudah mengalami tajalli kepada zat mutlak laisya kamislihi, baik di alam dunia, di alam laduni, alam lahut, alam malakut, bahkan seluruh alam, semesta alam. Inilah yang kita mohon kepada Allah Rabbul Jalil agar kita semua tajalli kepada zat mutlak laisya kamislihi. Amin Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mohon ampun, mohon ikhlasnya, minta halal, minta redanya dunia akhirat. Wallahu alam bisawab. Hanya Allah Rabbul Jalil yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ilmu Marifatullah Marifatur Rasul Jalan Dharma Karya RT 15 Nomor 12 Marga Mulia, Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur, 29 Desember 2023.